Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriuni dengan NIM 2206065011033 kelas B, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai gaya kepemimpinan, rekam jejak, serta kritik dan aspirasi saya kepada ketiga calon presiden yang akan maju pada 2024 nanti. Baik, yang pertama adalah Bapak Ganjar Pranowo. Adapun gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Ganjar Pranowo ialah kolaboratif, demokratis, komunikatif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah rekam jejak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 24 November 1968 di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Ia lulus dari Universitas Gadjah Mada dengan gelar sarjana hukum. Sebelum terjun ke dunia politik, ia memiliki latar belakang sebagai seorang pengacara. Ganjar Pranowo memiliki karir politiknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Tengah. Kemudian ia terpilih sebagai Bupati Kabupaten Wonogiri pada tahun 2008 dan menjabat hingga tahun 2013. Pada tahun 2013, Ganjar Pranowo terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah setelah memenangkan pemilihan gubernur. Ia kemudian terpilih kembali pada pemilihan gubernur tahun 2018. Sebagai gubernur, ia fokus pada berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut. Selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan dari berbagai lembaga dan organisasi atas kerjanya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah. Selain berkiprah di tingkat provinsi, Ganjar Pranowo juga terlibat dalam kehidupan politik nasional. Ia merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Seiring dengan popularitasnya yang terus meningkat, Ganjar Pranowo telah menjadi salah satu figur yang dianggap memiliki potensi untuk karir politik nasional di Indonesia. Selanjutnya ialah Bapak Prabowo Subianto. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Prabowo Subianto yang pertama adalah kepemimpinan militer. Hal ini tercermin dari latar belakang beliau yang dulunya seorang komando pasukan khusus atau Kopassus. Kedua, kepemimpinan politik, kemudian kemampuan berbicara. Sebagai seorang politikus, Prabowo Subianto tentunya memiliki kemampuan berbicara dengan penuh semangat dan retorika yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah stabilitas politik. Gaya kepemimpinan beliau mencerminkan adaptabilitas dalam menjalankan peran politiknya. Kemudian rekam jejak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 di Jakarta, Indonesia. Ia adalah putra dari Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang ekonom dan politikus terkemuka. Prabowo juga memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, termasuk lulus dari Akademi Militer Nasional pada tahun 1970. Prabowo memulai karir militernya di TNI Angkatan Darat dan menjadi anggota pasukan elit Kopassus. Ia memegang berbagai posisi penting dalam militer dan pernah menjabat sebagai komandan Kopassus. Karir militernya diakhiri dengan pengunduran dirinya dari militer pada tahun 1998. Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden Indonesia tahun 2014. Dalam pemilihan tersebut, ia berpasangan dengan calon wakil presiden Hatta Rajasa, namun mengalami kekalahan. Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden Indonesia tahun 2019. Dalam pemilihan tersebut, ia berpasangan dengan calon wakil presiden Sandiaga Uno. Meskipun ia sekali lagi mengalami kekalahan dalam pemilihan tersebut, ia berhasil memperoleh dukungan yang signifikan. Prabowo Subianto aktif dalam politik Indonesia dan merupakan pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Selama beberapa periode, ia berada di dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan dan juga berada dalam posisi oposisi sebagai pemimpin partai oposisi. Prabowo dikenal dengan pandangan politik nasionalis dan konservatif. Prabowo Subianto telah menerima penghargaan dan juga terlibat dalam beberapa kontroversi selama karir militernya dan dalam politik. Penghargaan yang diterimanya mencakup penghargaan dari berbagai negara dan lembaga.
Selanjutnya atau yang terakhir adalah Bapak Anies Baswedan. Adapun gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Anies Baswedan ialah yang pertama inklusif dan partisipatif. Anies Baswedan berusaha untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ia sering mengadakan dialog dan komunikasi dengan warga Jakarta, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendengarkan aspirasi dan masukan mereka dalam pembuatan kebijakan. Kedua adalah karismatik dan demokratif, yaitu merupakan gaya kepemimpinan yang beliau gunakan dalam mengapresiasi anggota serta penduduk untuk dapat bekerja sama menyokong program-program kampanye dan pemerintah ibu kota. Kemudian rekam jejak. Berikut adalah rekam jejak Anies Baswedan, seorang politikus Indonesia yang telah berkarir dalam dunia akademik, pemerintah, dan politik. Anies Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ia mendapatkan pendidikan tinggi di luar negeri termasuk gelar sarjana atau bachelor di bidang teknik industri dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan gelar doktor di bidang administrasi pendidikan dari University of Maryland, Amerika Serikat. Sebelum terjun ke dunia politik, Anies Baswedan memiliki karir yang sukses di dunia akademik. Ia menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan kemudian menjadi rektor Universitas Paramadina di Jakarta. Anies Baswedan juga memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 sampai 2016. Anies Baswedan terpilih sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam pemilihan gubernur pada tahun 2017. Selama masa jabatannya, ia mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan di bidang pendidikan, transportasi, infrastruktur, dan isu sosial. Anies Baswedan mendukung pasangan Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019 sebagai anggota tim kampanye nasional. Anies Baswedan merupakan anggota Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan merupakan salah satu politikus terkemuka dari partai tersebut. Selama karir akademik dan pemerintahannya, Anies Baswedan menerima berbagai penghargaan dan pengakuan, termasuk sebagai salah satu pahlawan lingkungan oleh PBB pada tahun 2018. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah mengenai kritikan dan apresiasi saya kepada ketiga calon presiden yang akan maju pada tahun 2024 nanti. Dalam berbagai hal tentu ada yang namanya pro dan kontra, terutama dalam dunia politik dan pemerintahan. Kritikan yang biasa kita dengar atau bahkan kita rasakan ialah sikap para pemerintah, baik itu calon presiden yang akan maju di tahun 2024 nanti ataupun pemerintah yang lain, di mana adanya sikap tidak transparansi pemerintah kepada para masyarakat. Tersebarnya isu-isu tidak sedap yang tentunya sangat dapat berpengaruh atau berpotensi untuk ditiru oleh para penerus bangsa atau para generasi yang akan datang. Hal-hal tersebut juga tentunya berdampak pada pemerintah itu sendiri, di mana masyarakat tentunya akan sulit percaya kembali pada janji pemerintah. Namun di balik itu tentunya juga ada rasa apresiasi kepada ketiga calon presiden tersebut, seperti halnya kinerja Ganjar Prabowo yang dianggap berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Jawa Tengah. Kemudian bagaimana keteguhan politik Prabowo Subianto yang telah lama aktif dalam politik Indonesia dan ketekunan serta komitmennya dalam memperjuangkan pandangan politiknya. Kemudian apresiasi kepada Anies Baswedan yang memiliki latar belakang akademik yang kuat dan telah berperan dalam reformasi pendidikan Indonesia. Dan tentunya mengapresiasi bagaimana beliau berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang salah satunya ikut bergabung dalam mempelopori bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Selain itu tentunya juga kami sebagai penerus bangsa sangat mengapresiasi pencapaian serta penghargaan yang pernah diterima oleh para calon presiden tersebut. Bagaimana mereka memunculkan program-program kesejahteraan sosial, pengabdian mereka kepada masyarakat, serta pendidikan, dan tentunya berbagai pembangunan infrastruktur. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.